kan bisa dibuka. Kemarin sempat memang ketika kita singgung itu dia bilang, wah ini kan udah data udah lama 2014, udah mungkin udah datanya enggak. Nah, ketika sekarang ada upaya bersih-bersih selama 1-2 minggu terakhir, ini kan berarti ada yang login masuk. Betul. Baru. Yang itu bisa jadi jejak digital baru. Tidak mungkin orang yang masuk ini nggak ngerti user ID dan password dari si Fufufafa. Ini bisa dipegang nanti IP-nya apa, internet protokolnya apa, akan bisa ketahuan dia pakai gadget apa, dengan menggunakan akses apa, ketahuan semua nanti. Karena kan kalau dari server itu diangkat lognya, jadi log itu akan muncul apa gitu. Dan itu sebenarnya sangat mudah kalau institusi yang berkompeten melakukan ini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Kominfo sebenarnya bisa melakukan ini, gitu loh. Tidak sulit. Sangat tidak sulit, apalagi di Indonesia, ya gitu. Dan lucunya, yang bersih-bersih itu termasuk ini yang baru yang saya katakan adalah ketika kemudian orang ngecek, barusan kan ada yang lucu-lucuan. Oh, nomor handphone itu kalau kemudian kita gunakan untuk bayar untuk top up GoPay ya, atau OVO, keluarnya nama apa? Gibran. Gitu loh. Jadi ini udah ramai nih, jadi sampai orang ayo sedekah yuk gitu. Ada yang kemudian transfer 1.000, 10.000 gitu. Nah, yang menarik apa? Terakhir tuh ada yang kemudian berupaya mengganti nama Gibran itu, diganti menjadi Slamet. jadi berusaha disamarkan, mengganti menjadi Slamet. Dia lupa, Bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Waduh. Ada buktinya, ada fotonya. Jadi ada buktinya form ketika daftar dengan nama Gibran Raka Buming Raka, alamannya sekian itu Solo, nomor handphonenya plus 628 sekian itu dia tulis tangan sendiri. Jadi ini semakin terbukti. Semakin terbukti. Dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Enggak, apa sih arti Fufufafa? Fufufafa itu kalau dalam menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya, apa sih? Yang memang itu ejekan, gitu. Ejekan atau hinaan. Ya, jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015 itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir, ya. Tapi bukan itu, artinya Fufufafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk, Bang Kali. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masalah lu kayak gini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah, bahasa itu muncul juga Bang Kani tidak hanya di Fufufafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu, keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga, keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga, keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar, itu bukan Fufufafa loh, itu Cilipari.
bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah, kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini monggo ya. Saya Pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. kesimpulannya. Nah, jadi tidak bisa kita menolak ya. Pak Rido senyum-senyum, Pak Ted senyum-senyum. Karena beredar juga kayak gini loh, ini fakta masyarakat, masa kita tutupi? Enggak dong, saya sudah mau pensiun, tolong hapus data 10 tahun terakhir. Nggak tahu siapa yang ngaput, siapa yang bilang yang orangnya nggak kelihatan sih. Ya. Beres bos, data sudah saya lenyapkan pakai hacker bare, nggak tahu juga nggak kelihatan sih. Kalau ada yang tahu, siapa entah loh ya, bukan saya loh yang ngeluarin, saya nggak keluarin orangnya. Ya, kalau ini jelas, ya. Nah itu, jadi artinya kalau saya sih bilang Indonesia itu harus mau bertanggung jawab. Lanjut mas, next. Nah, udah, lihat foto mas. Nah, ini barang bukti. Nah, ini barang bukti yang lain. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh brand Chipper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufu Fafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ini adalah jejak digital dari seseorang yang namanya ini, siapa ini namanya? Budi Ari. Siapa ya dia ya? Lah ya itu, lihat postingannya dia. Ini postingan dia resmi 2 tahun yang lalu, 28 Juli. Ya, Garuda di, nggak tahu itu di mana. Ya, terus ya. Terus saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya, jadi saya bedah akun Fufu Fafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana aja. Disitulah kita dapat dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya. Ada. Gitu, iya. Kemudian dia melakukan link ke game, gitu. Kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang apa ya, yang agak miring-miring gitu ya. Banyak banget. Maksudnya miring gimana mas? Miring, yang miring tuh yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ya jadinya sebenarnya bagi kita itu apa ya, tabu gitu untuk di akses atau gimana. Ya diakses karena Kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di Kaskus gitu. Bahkan sempat juga mereka menutup terhadap akun yang channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufu Fafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufu Fafa dikuak, bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufu Fafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufu Fafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufu Fafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Si Fufu Fafa itu ada di situ. Yang miring tuh itu? Ya, termasuk yang miring-miring kayak gitu. Jadi termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya kalau dalam bahasa lebih sopannya pornografi. Nah, jadi makanya komentar-komentarnya juga agak-agak apa ya, agak-agak porno gitu ya gitu. Nah, terus setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup. Nah, kemudian dia masih terbawa itu. Omongan-omongannya itu kan sebenarnya bisa kita pola.
Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya, psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana cara bicara seseorang. Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kata kalimat-kalimat itu kita kumpulkan, dan bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya Mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufu Fafa ini dengan RKGBN.